Oke adik-adikku, sekarang kita lanjut ke soal nomor 49 ya. Nah, di soal nomor 49, di sini dia mengatakan bahwa kata inti paragraf 1 memiliki makna yang sama dengan kata A khusus, B wajib, C penting, D istimewa, ataukah E unggulan. Kata inti. Nah, jadi ada kata di paragraf 1 namanya inti. Jadi ketika kita merujuk pada makna yang sama, berarti yang diminta di dalam soal ini dia berkaitan dengan sinonim. Nah, perlu juga Kak Aswar tegaskan sebelumnya adik-adik bahwa salah besar ketika orang awam mengatakan bahwa sinonim itu adalah persamaan kata. Mengapa demikian? Karena ketika kita utarakan bahwa sinonim adalah persamaan kata, apa bedanya ketika Kak Aswar bilang sinonim itu maksud Kak Aswar kata inti itu dia bersinonim dengan kata inti. Nah, kan itu tadi dia adalah persamaan kata toh. Nah, artinya itu salah. Sejatinya sinonim itu kalau kita adalah siswa yang pintar misalnya toh, amin. Sinonim itu dapat kita artikan sebagai persamaan makna kata. Yang merujuk pada pemasangan dua jenis kata atau dua contoh kata yang memiliki makna yang hampir sama. Jadi sejatinya adik-adik kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak ada kata yang memiliki makna yang sama persis dengan kata lainnya. Tetapi kalau kata yang memiliki makna yang hampir sama dengan kata lainnya itu banyak. Nah, itulah ketika kita pasangkan membentuk yang namanya sinonim seperti itu ya. Nah, jadi untuk sinonim atau persamaan kata dari kata inti itu, jawaban untuk nomor 49 adalah Charlie ya, penting. Nah, mengapa demikian? Untuk menentukan juga persamaan kata, maksud Kak Aswar persamaan makna kata dari kata inti, kita harus lihat juga dari konteks kalimatnya ya. Mengapa demikian? Karena itu penting. Peserta didik belajar mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, bla 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 bla. Berarti sama halnya ketika kita mengungkapkan bahwa peserta didik belajar mata pelajaran penting seperti bla bla, seperti bahasa Inggris, matematika dan lain-lain sebagainya ya. Jadi jawaban untuk soal 49 itu adik-adik adalah Charlie, kata penting ya. Oke adik, sekarang kita beralih untuk membahas soal nomor 50 ya. Nah, soal nomor 50 di sini mengatakan bahwa di sini soal nomor 50 dia mengatakan bahwa kata yang paling tepat, ini tepat ya, kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang kosong pada paragraf ketiga adalah apakah A pemicunya, ataukah B pokoknya, ataukah C kuncinya, ataukah D pilihannya, ataukah E pendorongnya. Nah, kita lihat dulu yang mana sih sebenarnya yang tercantum di dalam paragraf ketiga yang terdapat bagian yang kosong. Dia tercantum khususnya pada kalimat yang ini. Nah, jumlah sekolah yang sedikit serta guru dengan kualitas terbaik justru menjadi apakah A pemicunya itu cocok kita pasangkan ke dalam bagian yang kosong ini? Ya, jawabannya bukan ya. Justru menjadi pokoknya juga bukan. Justru menjadi kuncinya. Nah, ini yang benar. Jadi jawaban untuk nomor 51, maksud Kak Aswar jawaban untuk soal nomor 50 adalah Charlie. Nah, untuk kuncinya. Nah, jadi adik-adik di sini Kak Aswar hanya akan memberikan gambaran sedikit bahwa ketika kalian mendapatkan soal yang mana soalnya itu mempertanyakan kata yang mana sebenarnya yang tepat untuk melengkapi suatu bagian yang kosong, nah itu dia berkaitan dengan yang namanya ada di bahasa Indonesia itu adik-adik yang namanya diksi. Ya.
Nah, yang mana diksi itu dapat kita maknai sebagai penempatan atau pemilihan kata. Nah, jadi di sini Kak Aswar hanya akan menyarankan tanpa memperpanjang lebar. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan diksi ini, silahkan kalian cari materinya di berbagai literatur, di berbagai sumber, kemudian kalian baca, karena perihal mengenai diksi ini adalah salah satu hal yang amat urgen, yang amat penting untuk kalian ketahui saat menjawab soal-soal TPS PPU nantinya ya, seperti itu. Sekarang kita akan masuk pada soal nomor 51 ya. Nah, di sini soal nomor 51 itu dia membahas mengenai lawan kata dari kata seluruh. Ya. Pada paragraf 4 adalah, nah kembali lagi Kak Aswar jelaskan kepada kalian, ketika kita ingin menentukan lawan kata dari satu kata, nah apabila kata itu misal dia bertengger di dalam satu kalimat, maka kita juga harus tetap memperhatikan konteks dari kalimat itu supaya perujukan untuk mencari lawan katanya itu bisa kita lakukan dengan tepat, dengan baik ya. Nah, di sini itu dia mulai. Namun kita akan menemukan berbagai sekolah berkualitas di seluruh pelosok Kanada ya. Jadi perlu juga Kak Aswar jelaskan di sini adik-adik bahwa yang lawan kata itu atau istilahnya dalam bahasa Indonesia itu antonim. Itu tidak serta-merta kita mengatakan bahwa oh ini lawan katanya ini, seluruh lawan katanya ini, semua lawan katanya ini, tidak. Karena kita harus tetap memerhatikan berbagai jenis dari antonim atau lawan kata itu sendiri. Nah, bagaimana jenisnya ini Kak? Yang pertama, ada yang namanya antonim tetap atau antonim mutlak ya. Antonim mutlak itu adik-adik dapat kita artikan sebagai antonim yang mana suatu kata itu hanya memiliki satu lawannya dari seluruh kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Contoh, hitam. Otomatis lawan kata dari hitam sudah dapat kita pastikan bahwa lawannya itu adalah putih. Hidup. Sudah pasti dapat kita pastikan bahwa lawannya itu adalah mati. Tidak ada untuk ini perihal kata hitam ya, tidak ada lawan kata yang lain dari kata hitam selain kata putih. Begitupun putih, tidak ada lawan katanya yang lain selain kata hitam. Nah, hal-hal seperti itu yang disebut sebagai antonim tetap atau antonim mutlak ya. Kemudian ada yang namanya antonim relatif. Yang mana itu antonim relatif Kak? Antonim relatif adalah keadaan di mana suatu kata dia memiliki lawan kata yang berubah-ubah atau lawan kata yang banyak. Bagaimana contohnya ini Kak? Misalnya, pernah kalian dengar kata manis? Nah, sejatinya kata manis ini adik-adik dia bisa berlawanan kata dengan kata pahit. Bisa juga berlawanan kata dengan kata asam. Bisa juga berlawanan kata dengan kata asin. Bisa juga berlawan kata dengan kata pedas. Nah, karena dia lawan katanya itu bersifat relatif, maka itu yang disebut sebagai antonim relatif. Nah, kemudian ada lagi yang namanya antonim bertingkat. Di sini Kak Aswar letakkan ya, antonim bertingkat. Yang bagaimana itu Kak antonim bertingkat? Misalnya, antonim bertingkat itu dia keadaan di mana salah satu pasang atau lawan dari kata itu dia didahului oleh kata agak, tidak, maupun kata sangat. Misalnya ini tadi kita ambil contoh ya.
hitam putih. Oh, berarti hitam bisa jadi lawannya itu dia adalah agak putih, tidak hitam. Ini sangat ya, tidak hitam maupun sangat putih. Nah, hanya ini yang Kak Aswar dapat jelaskan untuk mengenai lawan kata ya. Nah, jadi adik-adik ketika kita pahami redaksi dari kalimat ini pula, kemudian kita telusuri makna dari kata seluruh, maka jawaban untuk nomor 41 adalah bravo, separuh ya. Nah, Kak, mengapa bukan sebagian jawabannya? Ya, sebagian belum serta-merta dapat kita kategorikan sebagai lawan kata dari kata seluruh. Karena sebagian itu dia bisa saja menunjukkan sebagian yang lebih daripada setengah dari keseluruhan itu, sebagian besar maksudnya, bisa juga kurang daripada setengah dari keseluruhan itu, sebagian kecil ya. Nah, jadi intinya ini maknanya bisa berubah-ubah seperti itu. Tidak bisa kita pastikan. Tapi kalau kata separuh maknanya sudah bisa kita pastikan, artinya sepenggal atau setengah dari keseluruhan yang dimaksud di dalam kata seluruh, atau ketika kita korelasikan juga dari redaksi yang dibahasakan di dalam kalimat. Sampai jumpa di pembahasan soal nomor selanjutnya.